Cerita ini dimulai dengan Liam, seorang pecundang paruh baya yang menyedihkan yang menjalani kehidupan membosankan bersama istri dan anaknya yang tak tahu berterima kasih, yang hanya tahu cara meminta tanpa pernah memberi. Meski begitu, sebagai suami dan ayah yang bertanggung jawab, Liam mengambil cuti kerja kapanpun dia bisa untuk menghabiskan waktu bersama keluarganya. Dia mengorbankan impian dan hasrat pribadinya demi putrinya, Kanami, dan membelikannya segala yang dia inginkan, terlepas dari apakah dia mampu membelinya atau tidak. Suatu hari, bos Liam memanggilnya ke kantor dan memarahinya atas sesuatu yang bahkan bukan kesalahannya. Namun, dia tetap bertahan di lingkungan kerja yang toksik itu, bersama bos dan rekan kerjanya demi menafkahi keluarganya. Cintanya pada mereka adalah yang memberinya kekuatan untuk terus bertahan. Tetapi segalanya runtuh ketika dia mendapati istrinya, Mika, sedang makan siang dengan seorang pria tak dikenal dan tertawa-tawa, padahal seharusnya dia bersama putri mereka, Kanami, di klub olahraga. Liam tidak langsung menghadapi Mika saat itu juga, dan kembali ke rumah di kemudian hari, di mana dia bertanya padanya tentang harinya di klub olahraga. Saat Mika dan Kanami saling mendukung pernyataan satu sama lain, Liam melupakan insiden itu, berpikir bahwa mungkin dia tidak seharusnya mencurigai istrinya, yang selama ini tampak begitu setia padanya. Dia terus bekerja tanpa henti, tetapi sedikit keraguan masih tetap menghantuinya. Untuk menghilangkan perasaan gelisah itu, keesokan harinya dia mengunjungi tempat di mana dia melihat Mika bersama pria lain, dan sekali lagi dia menemukannya di sana, kali ini bersama Kanami juga. Dia diam-diam menguping percakapan Mika di telepon dengan seorang pria ketika Kanami menyebut bahwa mereka ada di sana untuk bertemu dengan papanya. Hal ini membuat Liam bingung karena Kanami biasanya hanya memanggilnya sebagai papa. Jadi dia terus mengikuti mereka sampai akhirnya kekasih Mika muncul. Dan baik ibu maupun anak itu bersikap seolah-olah pria tersebut adalah kepala keluarga mereka. Tidak mampu menerima kenyataan, Liam meyakinkan dirinya sendiri bahwa Mika tidak berselingkuh dan terus bekerja mati-matian untuk menghidupi keluarganya. Dia mendapat telepon dari Mika yang memberitahunya kabar buruk bahwa Kanami mengalami kecelakaan. Liam segera bergegas ke rumah sakit dan mengetahui bahwa putrinya sedang menjalani operasi. Dokter datang dan memberitahu Liam serta Mika bahwa Kanami sangat membutuhkan transfusi darah, dan kebetulan golongan darahnya adalah O positif. Hanya golongan darah Mika yang cocok dengan Kanami. Jadi dia masuk ke ruang operasi sementara Liam semakin diliputi keraguan di luar. Golongan darah Liam adalah AB positif, dan secara ilmiah, tidak mungkin seorang ayah dengan golongan darah AB positif memiliki anak dengan golongan darah O. Pengungkapan mengejutkan ini membuat Liam sadar bahwa Kanami bukanlah anak kandungnya. Tidak mampu menerima kenyataan itu, dia menghadapi Mika setelah Kanami pulih, memohon padanya untuk mengatakan yang sebenarnya. Namun, alih-alih menunjukkan rasa bersalah, Mika justru memanipulasinya, menuduh bahwa Liam tidak pernah peduli pada keluarga dan sama sekali tidak pernah menghabiskan waktu bersama mereka. Liam mencoba membela diri, mengatakan bahwa dia bekerja keras hanya untuk menyediakan makanan dan tempat tinggal bagi mereka. Tapi Mika tetap bersikukuh pada pendiriannya, mengklaim bahwa pekerjaannya tidak layak dan tidak cukup untuk memberikan Kanami pendidikan yang berkualitas. Dia mengingatkannya, bagaimana sebelum pernikahan, Liam berjanji akan selalu membuatnya bahagia. Tetapi menurutnya, Liam telah gagal menepati janji itu selama 10 tahun terakhir. Menurut Mika, selama ini dia merasa seperti seorang ibu tunggal karena Liam tidak pernah hadir untuk mereka. Dan itulah alasan mengapa dia tidak lagi menganggap Liam sebagai bagian dari keluarganya. Jujur saja, semua gaslighting itu dilakukan hanya untuk menghindari jawaban tentang siapa ayah kandung Kanami atau apakah Mika telah berselingkuh darinya. Bagaimanapun Mika sudah muak. Jika dia tetap tinggal di sini lebih lama, dia mungkin benar-benar mulai merasa bersalah. Jadi dia bangkit berdiri, memutuskan untuk meninggalkan rumah ini selamanya bersama Kanami dan tinggal bersama papa barunya. Liam memohon pada Mika agar bersikap rasional dan meminta Kanami untuk berpihak padanya, tetapi bahkan si kecil licik itu mengkhianatinya. Dengan tegas menyatakan bahwa dia lebih menyukai papa barunya dibandingkan dirinya. Dengan keluarganya yang hancur, kehidupan kerja Liam juga memburuk. Bosnya menuduhnya menggelapkan uang perusahaan ke rekening bank yang tidak diketahui, membuat Liam menyadari bahwa ketika dia terburu-buru pergi ke rumah sakit beberapa hari yang lalu, dia secara tidak sengaja meninggalkan komputernya dalam keadaan terbuka dan seseorang mungkin telah mentransfer uang itu dari PC-nya. Namun tanpa memiliki bukti, Liam menerima hukuman tersebut. Dia tidak hanya dipecat, tetapi juga dipaksa bekerja sebagai buruh kasar untuk membayar kembali dana perusahaan yang hilang.
Mika memanfaatkan kondisi keuangan Liam yang buruk sebagai alasan untuk mengajukan cerai. Dia tidak hanya mendapatkan hak asuh penuh atas Kanami, tetapi juga menuntut tunjangan anak darinya, tanpa memedulikan bagaimana Liam akan melunasi utangnya. Liam mencoba melarikan diri dari kenyataan dengan menonton anime robot mecha favoritnya bersama salah satu teman lamanya. Tetapi hatinya yang hancur tidak memungkinkannya menikmati apapun. Satu-satunya harapannya adalah bahwa segalanya akan membaik jika dia terus bekerja keras dan suatu hari nanti dia bisa bertemu dengan putrinya lagi. Meskipun Kanami lebih menyukai ayah lainnya, dia percaya bahwa semua penderitaan dan pengorbanannya akan dihargai oleh Tuhan. Namun, Tuhan ternyata memiliki rencana lain dengan memberinya penyakit yang perlahan-lahan, membunuhnya dari dalam. Tanpa asuransi dan uang untuk membayar pengobatan, Liam akhirnya menyerah. Saat itulah cahaya menyilaukan muncul di hadapannya, memperlihatkan bahwa dalang di balik penggelapan uang perusahaan adalah bosnya sendiri. Tak hanya itu, orang yang menjadi selingkuhan Mika ternyata adalah bos Liam. Adegan itu menunjukkan Mika dan bos Liam merayakan penderitaan Liam, menghancurkannya secara emosional dan membuatnya memohon kepada para dewa agar semua ini hanyalah mimpi buruk. Pada saat itu, sosok misterius muncul di hadapan Liam, menyatakan bahwa semua yang ditunjukkan kepadanya adalah kenyataan. Liam berteriak dalam kesakitan, ingin membalas dendam pada mereka yang telah menyakitinya, yang justru membuat sosok misterius itu semakin terhibur. Sosok itu menyatakan bahwa dia tertarik pada Liam karena Liam adalah orang baik. Tetapi Liam tidak peduli lagi untuk menjadi baik, karena semua orang telah mempermainkannya justru karena sifat itu. Menganggap sosok itu sebagai semacam dewa, Liam memintanya untuk memberinya kehidupan kedua, di mana dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Kali ini, dia ingin menjadi penjahat terhebat yang akan menginjak-injak siapa saja yang menghalanginya. Sang dewa misterius menerima permintaannya dan memberinya pilihan untuk bereinkarnasi ke salah satu dari 5 dunia yang berbeda. Di antara dunia fantasi, supernatural, drama period, Wild West, era Jurassic, dan akhirnya dunia robot serta pertempuran luar angkasa. Liam memilih dunia pertempuran luar angkasa, karena itu mengingatkannya pada hari-hari yang dihabiskannya bersama teman-teman lamanya saat membahas anime jenis ini. Sang dewa menerima permintaan itu dan memberitahu Liam bahwa ini adalah dunia fantasi fiksi ilmiah, di mana sains dan sihir hidup berdampingan, dan dia akan terlahir di keluarga seorang Count yang memerintah sebuah planet. Saat Liam menandatangani kontrak, sang dewa mengirimkan jiwanya yang dipenuhi dendam untuk menjadi penguasa robot dan pengganggu luar angkasa yang terhebat. Ketika Liam membuka matanya, dia mendapati dirinya berada di dalam tubuh seorang anak kecil yang terbaring di teras sebuah rumah besar, yang terlihat seperti belum tersentuh selama beberapa dekade. Seperti yang dikatakan oleh dewa misterius sebelumnya, Liam kini berada di planet bernama Hydra, yang diperintah oleh ayahnya, Count Banfield. Kawasan perumahan dikelilingi oleh tanaman hijau di segala penjuru, termasuk rumah Liam sendiri yang tampak seperti pohon Natal distopian. Saat Liam melangkah masuk ke dalam rumah, ibunya mengejutkannya dengan ucapan selamat ulang tahun yang kelima. Menggunakan sihir transportasi, dia membawanya ke ruangan lain untuk memperlihatkan kue kerajaan yang telah disiapkan untuk ulang tahunnya, lalu memberinya hadiah. Liam membuka kotak hadiah besar itu hanya untuk menemukan sebuah perangkat kecil yang tergantung di dalamnya, yang diklaim ibunya sebagai lembar pesanan untuk robot buatan AI. Liam tidak terlalu mengerti dan menekan tombol secara acak pada perangkat itu, yang langsung memunculkan layar penyesuaian karakter. Singkatnya, sekarang dia harus memilih penampilan pelayan robotnya. Saat Liam melewati proses pemilihan yang panjang, ibunya menjelaskan bahwa setelah memilih model, dia harus mengirim lembar pesanan itu ke pabrik untuk menerima robot buatan AI miliknya yang unik. Dia dengan santai menyebutkan bahwa Liam juga harus memilih bagian pribadi dari pelayan robotnya. Meskipun ini terdengar sangat tidak pantas, ibunya bertindak seolah-olah itu adalah hal yang sepenuhnya normal. Ayah Liam kemudian masuk dan, sebagai hadiah ulang tahun, menunjuk Liam sebagai kepala keluarga yang baru, dengan syarat tambahan bahwa kedua orang tuanya dapat menghabiskan sisa hidup mereka di planet rumah kekaisaran. Dia meyakinkan Liam bahwa ketidakhadiran mereka akan memberinya lebih banyak kebebasan. Mereka juga menyebutkan bahwa Liam harus memberi mereka tunjangan bulanan agar mereka bisa hidup dengan tenang. Liam menyetujui semua persyaratan ini, membuat ayahnya memanggil Grand Chamberlain dengan dokumen resmi untuk secara resmi menyerahkan rumah tersebut kepada putranya yang baru berusia 5 tahun. Liam tidak mempertanyakan apapun, dan saat dia menandatangani kontrak, ayahnya menyebutkan satu hal terakhir,
Mulai sekarang, pelayan robotnya akan menjadi orang yang merawatnya. Dengan semua itu diselesaikan, kedua orang tuanya bergegas pergi seperti baru saja menyingkirkan beban besar, meninggalkan Liam dalam kebingungan tentang apa yang sebenarnya baru saja terjadi. Dalam sekejap mata, dia memperoleh kekuasaan, pengaruh, dan kekayaan, semua yang bisa diinginkan seorang pria. Namun pada saat yang sama, dia merasa seperti telah kehilangan segalanya. Namun, karena Liam masih mempertahankan semua ingatan dari kehidupan sebelumnya, secara mental dia tetaplah seorang dewasa dan tidak membutuhkan orang tua baru untuk mengasuhnya. Tujuannya sekarang adalah menjadi seorang penguasa jahat dan memanfaatkan segala sesuatu di sekitarnya. Dia merasa bersyukur kepada dewa yang telah memberinya kesempatan hidup kedua dan dengan tulus mengucapkan terima kasih. Namun, yang tidak dia ketahui adalah bahwa alasan hidupnya sebelumnya hancur berantakan adalah berkat dewa yang sama, yang memanipulasi Mika dan bosnya semata-mata untuk hiburan. Dengan pertunjukan Liam yang telah berakhir, dewa itu memutuskan bahwa sekarang giliran Mika dan bos Liam untuk menderita. Dengan satu jentikan jari, bos Liam ditangkap oleh polisi atas tuduhan penggelapan dana perusahaan. Dengan kepergian bosnya, Miss Gold Digger kehilangan sumber kekayaannya, menandai awal dari kejatuhannya. Ini memulai pertunjukan hiburan lainnya bagi sang dewa jahat. Dewa itu mengungkapkan bahwa dia memperoleh kekuatan dari kebencian, kemarahan, dendam, dan keputusasaan. Pada dasarnya, semua emosi negatif. Itulah mengapa dia mengirim Liam ke dunia isekai itu, menginginkan lebih banyak hiburan darinya. Saat sang dewa membuka pintu dimensi lain untuk pergi setelah mengirim jiwa Liam, seekor kucing ilahi diam-diam menyelinap masuk ke dalam ruangan sebelum pergi lagi tepat saat pintu hendak tertutup. Tidak jelas apa yang baru saja terjadi, tetapi kucing itu pasti memiliki peran penting dalam cerita ini. Kembali di alam semesta paralel Liam, perang luar angkasa telah pecah karena seorang bajingan botak tolol ingin memamerkan kekuatan kru bajak lautnya. Robot mecha miliknya hampir mengalahkan musuh ketika tiba-tiba Christiana, putri ksatria, pertama dari kerajaan Suci Leib, memasuki arena dan menebas semua pasukan musuh seperti memotong mentega. Dia dengan mudah menghindari serangan frontal, dan dengan kepemimpinannya di garis depan, tidak butuh waktu lama bagi pasukan musuh untuk sepenuhnya dilenyapkan. Para bajak laut mulai melarikan diri, menyadari bahwa mereka tidak mungkin memenangkan perang ini. Namun, sang putri tidak membiarkan mereka kabur, karena dia ingin memastikan setiap orang dari mereka menyesali keputusan mereka untuk menantang kerajaannya. Sementara itu, Liam menerima robot buatannya yang dipersonalisasi oleh AI, dikirim dalam sebuah paket boneka besar. Dengan satu sentuhan sederhana, paket itu berubah menjadi seorang pelayan dengan penampilan umum yang kemudian memperkenalkan dirinya sebagai seorang maquis. Tanpa membuang waktu, Liam langsung mulai meraba-raba melon, milik pelayan barunya dengan alasan bahwa itu hanyalah inspeksi menyeluruh atas barang yang diterimanya. Ketika ditanya oleh Grand Chamberlain, Liam dengan santai mengabaikan pertanyaan itu, menyatakan bahwa dia ingin melanjutkan sesi inspeksi ini secara pribadi. Dia membawa Amagi ke ruang bermainnya dan, percayalah, dia tidak melakukan sesuatu yang aneh di sana. Kemudian malam harinya, Liam memanfaatkan Amagi sepenuhnya, memerintahkannya untuk melakukan segalanya untuknya, mulai dari menyiapkan teh, memberinya pijatan, hingga memandikannya. Dengan kecepatan seperti ini, tidak akan butuh waktu lama sebelum bocah kecil berbadan sehat ini berubah menjadi paman KFC. Grand Chamberlain, yang masih stres memikirkan apa yang mungkin terjadi di ruang bermain sebelumnya, terus mengamati Liam dengan kekhawatiran yang semakin besar. Melihat kegelisahannya, Liam meyakinkannya bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan meskipun tubuhnya berusia 5 tahun. Bagaimanapun, pikirannya adalah milik pria berusia 36 tahun. Mendengar ini, Amagi langsung mengoreksinya, menjelaskan bahwa di kekaisaran ini, seseorang baru secara resmi dianggap dewasa pada usia 50 tahun. Meskipun sebagian besar orang tidak menganggap diri mereka benar-benar dewasa hingga melewati usia 100 tahun. Dia juga menyebutkan bahwa manusia di dunia ini biasanya hidup selama 5 hingga 600 tahun, yang tiba-tiba terasa masuk akal bagi Liam. Mengingat betapa dunia ini sangat memprioritaskan pelestarian lingkungan, segalanya di sekitar mereka terlihat hijau dan terawat dengan baik. Namun, melihat Liam tampak terlalu nyaman dengan AI, Grand Chamberlain segera turun tangan, memperingatkannya bahwa kekaisaran sangat membenci kecerdasan buatan. Jika seorang bangsawan seperti Liam terlihat terlalu dekat dengan boneka AI, desas-desus pasti akan menyebar. Penasaran? Liam memintanya untuk menjelaskan lebih lanjut, jadi Grand Chamberlain mulai bercerita tentang bagaimana umat manusia hampir musnah di masa lalu karena AI. Liam,
Bingung, bertanya apakah AI tersebut tidak diprogram dengan 3 hukum dasar robotika. Namun, Grant Chamberlain hanya menatapnya kosong, sama sekali tidak memahami apa yang dimaksud Liam. Saat itulah Liam menyadari dengan jelas di mana letak kesalahan dunia ini. Orang tua itu melanjutkan ceritanya, menjelaskan bahwa pada masa-masa kelam tersebut, sekelompok pejuang pemberani bertarung melawan AI yang memberontak dan secara ajaib menang, hingga akhirnya mendirikan kekaisaran. Ini memunculkan pertanyaan besar. Jika kekaisaran sangat membenci AI, mengapa Ibu Liam memberinya sesuatu yang bisa membawa masalah? Grant Chamberlain awalnya ragu untuk menjawab, tetapi karena Liam sekarang adalah tuan rumah yang baru, dia akhirnya mengungkapkan kebenaran yang menyakitkan. Orang tua Liam telah meninggalkannya dan melarikan diri, menyerahkan kepadanya warisan berupa utang besar yang telah membebani keluarga mereka selama beberapa generasi. Ternyata, kakek buyut Liam adalah seorang penguasa yang bijaksana, tetapi dia gagal membesarkan pewarisnya dengan baik. Pewaris tersebut menghamburkan segalanya, dan sejak saat itu, utang keluarga terus menumpuk tanpa henti. Grant Chamberlain memperkirakan bahwa keadaan di planet ini hanya akan semakin memburuk. Dan setelah mengetahui informasi baru ini, Liam mulai bertanya-tanya bagaimana dia seharusnya menjadi seorang penguasa jahat ketika dia tidak memiliki kekayaan maupun kekuasaan. Sementara itu, di suatu bar, orang-orang mulai membicarakan penguasa baru mereka. Liam mempertanyakan apakah rakyat jelata akan terus berada di bawah belas kasihan para bangsawan. Namun, seorang wanita bartender tetap optimis, meyakini bahwa seorang anak berusia 5 tahun tidak mungkin sekejam para penguasa sebelumnya. Namun, yang lain sangat tidak setuju, yakin bahwa negara ini pasti akan mengalami era penderitaan lainnya. Kembali ke Liam, dia masih tidak bisa memahami mengapa seorang anak berusia 5 tahun seperti dirinya dibebani dengan tanggung jawab seberat ini. Dia mulai mencurigai bahwa orang tuanya mungkin hanya melahirkannya agar mereka bisa mewariskan semua utang kepada dirinya. Grant Chamberlain mengonfirmasi kecurigaannya itu, membuat Liam bertanya-tanya apakah dia memang ditakdirkan untuk digunakan, disalahgunakan, dan dibuang begitu saja, sama seperti di kehidupan sebelumnya. Karena baik Liam maupun Amagi tampaknya dianggap sebagai orang buangan di dunia ini, Liam mengusulkan agar mereka bekerja sama demi bertahan hidup. Dia bersumpah untuk meraih kekuasaan dan menunjukkan kepada semua orang siapa yang berkuasa, sekali lagi mengundang Amagi untuk berdiri di sisinya sebagai rekannya. Namun, Amagi mengingatkannya bahwa tugas utamanya hanyalah untuk melayaninya sebagai seorang pelayan, bukan sebagai rekan sejajar. Dia siap melakukan apapun yang diperlukan untuk memenuhi semua kebutuhannya dan mempersilakan Liam untuk memberinya perintah sesuka hatinya. Untuk berjaga-jaga jika Amagi suatu hari menjadi tidak terkendali, Liam menetapkan versinya sendiri dari 3 hukum robotika, yang ia beri nama 3 hukum robot pelayan. Pertama, dia tidak boleh menyakiti tuannya atau menyebabkan sesuatu yang dapat membahayakan tuannya. Kedua, dia harus mematuhi semua perintah tuannya, kecuali jika perintah tersebut bertentangan dengan hukum pertama. Ketiga, dia harus melindungi eksistensinya sendiri selama hal itu tidak bertentangan dengan hukum sebelumnya. Setelah itu, Liam beralih ke Amagi untuk meminta saran. Percaya bahwa sebagai AI, dia pasti memiliki pengetahuan luas tentang administrasi dan pemerintahan. Amagi menyarankan agar mereka menggunakan kapsul pendidikan. Kabarnya, dengan menggunakan kapsul ini, Liam bisa menginstal pengetahuan setara 10 tahun ke dalam otaknya hanya dalam waktu 6 bulan, sambil juga memperkuat tubuhnya. Menyukai ide tersebut, Liam memutuskan untuk mencobanya dan menunjuk Amagi sebagai pengawas wilayahnya, memberinya tanggung jawab penuh atas pemerintahan daerah tersebut. Grant Chamberlain dengan tegas menentang keputusan ini, tetapi dia gagal memenangkan argumen melawan kecerdasan gabungan antara Liam dan AI canggih seperti Amagi. Setelah semuanya diputuskan, Liam bersiap untuk masuk ke dalam kapsul pendidikan. Sebelum memulai prosesnya, dia mengajukan satu pertanyaan terakhir kepada Amagi. Apakah AI di dunia ini memiliki emosi? Bahkan di sini, AI mampu meniru perilaku manusia. Dan demi kepentingan cerita ala anime, ya, dia memiliki emosi. Menyerahkan segalanya ke tangan Amagi, Liam melangkah ke dalam kapsul, memasuki tidur kriogenik selama 6 bulan ke depan. Makhluk misterius yang mengaku sebagai pemandu itu adalah sosok yang tak terikat, yang memakan emosi negatif. Setelah selesai dengan Liam, istrinya, dan kekasih istrinya, kini mencari target berikutnya. Ia kembali menuju bumi, di mana matanya tertuju pada seorang wanita muda yang sedang berada di sebuah warung mie dan akan menikmati hidangan terbaik dalam hidupnya. Namun saat dia membuka sumpit itu patah tidak merata.
yang dalam budaya Jepang dianggap sebagai pertanda buruk dan diyakini membawa kesialan bahkan kematian. Alasan sumpit itu patah tidak merata adalah karena dewa pemandu tersebut menikmati banyaknya emosi negatif yang dihasilkan dari kejadian kecil itu. Sementara itu, di dunia Liam telah membuat beban Mogi untuk persiapannya di depan kapsul pendidikan. Kapsul itu terbuka dan Liam terbangun, mengetahui bahwa ia telah tertidur selama 2 tahun dan tubuh fisiknya telah tumbuh serta diperkuat oleh program pembesaran malam dari kapsul tersebut. Karena bagi Liam hanya terasa beberapa detik, ia akan membutuhkan waktu untuk membiasakan diri dengan pertumbuhannya, dan seekor Mogi menyarankan agar ia menjalani rehabilitasi. Setelah itu, Liam bertanya tentang bagaimana keadaan wilayahnya, Banfield, dan seekor Mogi menunjukkan situasi ekonomi wilayah tersebut saat ini. Sebagai robot AI, dia telah menjalankan tugasnya dengan setia dan telah mengelola Banfield dengan baik, sehingga Liam memujinya. Namun dia ingin melihat perkembangan itu dengan mata kepalanya sendiri. Maka dia pergi bersama Mogi tersebut dan sangat terkejut mengetahui bahwa dia telah membangun pelabuhan antariksa untuk pasukan Banfield. Tidak hanya itu, dia juga telah membangun dermaga terapung di langit, tempat robot bergerak dan pesawat luar angkasa dapat ditempatkan. Liam dengan antusias mengunjungi dermaga terapung tersebut dan benar-benar takjub melihat ksatria bergerak yang kelak bisa ia kendarai. Saat dia mengungkapkan keinginannya untuk mengendarai robot itu, Mogi mengatur semuanya untuknya, mengajarinya kontrol dasar yang mudah dipelajari. Pengendalian robot bergantung pada sihir, dan pada dasarnya, gerakan apapun yang dibayangkan Liam, robot akan bergerak persis seperti yang ia inginkan. Liam pun dengan hati-hati menurunkan ksatria bergerak itu dari stasiunnya dan berjalan-jalan dengan mudah. Beberapa saat kemudian, Liam merasa bosan dan bertanya kepada Amagi apakah ada cara baginya untuk berlatih bertarung menggunakan robot. Amagi segera mengaturnya, membekalinya dengan pedang, dan memanggil Kapten Masita dari pasukan Banfield untuk menjadi lawan tanding Liam. Liam dengan penuh semangat mengambil inisiatif menyerang dan menghantamkan pedangnya dengan kekuatan penuh ke perisai Masita. Setelah membuat Masita terhempas ke tanah, Liam menyadari bahwa Masita sengaja menyerah dan tidak ingin diperlakukan seperti anak kecil oleh prajurit ini. Liam dengan tegas memberitahunya bahwa ia harus menganggap pertarungan ini dengan serius, atau ia akan menghadapi konsekuensi karena bersikap tidak hormat. Maka, dengan serius, Masita bangkit dan bertahan dengan benar, melucuti senjata Liam dalam sekejap dan menjatuhkannya ke tanah, mengakhiri pertandingan. Dengan kekalahan ini, Liam disadarkan oleh kenyataan bahwa ia harus membangun keterampilan bertarungnya sendiri untuk menjadi pilot yang lebih baik. Jadi Liam memerintahkan pelayannya untuk mencarikannya seorang instruktur yang akan mengajarinya menjadi mahir dalam pertarungan. Sang pelayan berpikir bahwa bertarung tidaklah perlu bagi seorang tuan, tetapi Liam percaya sebaliknya dan tidak ingin lagi ditindas oleh orang lain karena dianggap lemah. Ia ingin menjadi yang terkuat untuk mencapai tujuannya menjadi tuan jahat, dan ia menunjuk Yasushi, seorang pria dengan katana, untuk menjadi gurunya. Liam memperkenalkan dirinya kepada Yasushi, mengungkapkan keinginannya untuk menjadi pendekar pedang terbaik, yang membuat Yasushi meluncur dalam pidato filosofis tentang bagaimana tidak ada seorang pun yang benar-benar bisa disebut sebagai yang terbaik. Amagi menjadi ragu terhadap pria aneh itu, tetapi Liam memberitahunya untuk tidak mengkhawatirkannya dan memulai latihannya bersama Yasushi. Sang pendekar pedang master pertama-tama memperagakan teknik rahasia yang ia sebut sebagai jalan kilat. Menggenggam gagang pedang, ia sedikit menghunuskan pedangnya sebelum mengembalikannya ke sarungnya dan dalam sekejap, semua balok kayu di sekelilingnya terbelah 2. Awalnya, Liam percaya bahwa pria itu menghunuskan pedangnya begitu cepat hingga mereka bahkan tidak sempat melihatnya. Jadi Liam meminta Amagi untuk memutar rekaman gerakan lambat dari kejadian itu, yang direkam melalui matanya hanya untuk mengetahui bahwa pria itu bahkan tidak benar-benar mencabut pedangnya. Mengira bahwa kamera berteknologi tinggi milik Amagi tidak mampu menangkap teknik Yasushi, Liam justru semakin tertarik dan memutuskan untuk menjadi murid Yasushi. Namun, yang tidak ia ketahui adalah bahwa Yasushi sebenarnya seorang penipu, dan balok-balok kayu itu sudah dipotong sebelumnya olehnya. Dewa pemandu menyaksikan semua kejadian itu dari dimensinya. Mungkin dialah yang mengirim Yasushi ke sana, dan dia dengan penuh antusias menunggu untuk melihat kemana semua ini akan mengarah di masa depan. Di sisi lain, Kristiana, sang ksatria putri, menerima tawaran perundingan damai dari geng bajak laut musuh, sehingga ia berangkat menuju markas musuh dengan armada tempurnya untuk berbicara dengan komandan geng bajak laut tersebut, Ghost.
Namun, sebenarnya Ghost tidak pernah berniat mengadakan perdamaian dan hanya memancingnya ke sana agar ia bisa menyerang planet asal Kristiana yang tidak dijaga, Mysteria. Beberapa saat kemudian, ribuan kapal bajak laut mendekati planet Kristiana, melewati garis pertahanan aliansinya. Dan Ghost mengungkapkan bahwa aliansi tersebut telah bekerja sama dengannya, mengkhianatinya karena sebagian besar dari mereka menganggap planet Kristiana sebagai ancaman, sementara seluruh armada gabungan aliansi itu mengarahkan senjata mereka ke kapal luar angkasa Kristiana. Ghost mengungkapkan bahwa hanya dengan sejumlah uang ia berhasil meyakinkan aliansi untuk mengkhianatinya dan membuat Kristiana sadar bahwa pemerintahannya berakhir di sini. Namun, ia berjanji tidak akan menyakiti planetnya jika ia menuruti semua perintahnya. 3 tahun telah berlalu sejak Liam mulai berlatih di bawah si penipu. Dan tentu saja ia belum mempelajari teknik kilat itu karena teknik tersebut memang tidak pernah ada. Ia telah menguasai seni bela diri dasar, tetapi ia sama sekali tidak puas dan ingin mempelajari teknik-teknik khusus yang bisa membantunya menjadi tuan jahat yang luar biasa kuat. Sementara itu, di rumah Master Usushi, dia membanggakan betapa mudahnya menipu Liam yang masih saja tidak menyadari bahwa gurunya sebenarnya hanyalah seorang pemalas yang tidak memiliki keterampilan sama sekali. Dia merasa senang dengan berapa banyak uang yang telah dia dapatkan dan berharap uang mudah ini akan terus mengalir selamanya. Saat itu, Liam kembali untuk menanyakan beberapa pertanyaan kepada gurunya. Dia memohon kepada gurunya untuk mengajarinya sebuah teknik rumit yang disebut teknik jalan kilat. Mendengar ini, Master Yasushi mengusirnya dari sekolah sebagai hukuman karena terus-menerus bersikeras ingin mempelajari teknik tingkat lanjut, padahal dasar-dasarnya saja belum dikuasai sepenuhnya. Segera Liam memohon kepada gurunya untuk memaafkan kebodohannya dan mengakui bahwa dirinya memang bodoh. Dia memohon agar tidak dikeluarkan, dan Master Yasushi dengan gaya elegan mendengarkan permohonannya karena dia tidak ingin sumber uangnya kering. Setelah dimaafkan, Liam buru-buru meninggalkan gurunya sendirian. Saat menyadari bahwa Liam sudah pergi, Master Yasushi melepaskan karakternya yang elegan dan mengakui bahwa dia sama sekali tidak tahu apa-apa tentang teknik yang diminta Liam untuk diajarkan. Tepat saat itu, Liam kembali lagi untuk memberinya uang tambahan sebagai permintaan maaf, dan sang guru yang kelaparan pun menerimanya. Ketika Liam akhirnya pergi, Yasushi sangat bersemangat dengan uang tambahan yang baru saja didapatkannya. Saat ia sedang bersemangat, Liam kembali lagi untuk memberitahu gurunya bahwa ia tidak akan bisa hadir untuk kelas keesokan harinya dan Master Yasushi sama sekali tidak mempermasalahkannya. Tentu saja, dia tidak akan keberatan jika kantong uang kesayangannya tidak datang untuk mengikuti kelas-kelas yang sia-sia itu. Kembali di istananya, Liam duduk dengan anggun di atas tahtanya sambil mengeluhkan betapa melelahkannya proses belajar. Pada saat itu, Amagi memberitahunya tentang laporan ekonomi Fimanse, dengan utang yang tetap tidak berubah. Namun, karena produksi dan penjualan terus meningkat, semuanya tampak berjalan dengan baik. Liam mengakui kerja keras Amagi dan mempertimbangkan untuk lebih sering menyerahkan urusan pemerintahan kepadanya. Meskipun Amagi senang mendengarnya, ia tetap meminta maaf karena tingkat pertumbuhan mereka lebih rendah dari yang diharapkan. Ia menunjukkan laporan tentang program kesejahteraan dan mengeluhkan bagaimana hasilnya jauh di bawah ekspektasi. Liam merasa terkejut dan ingin tahu siapa yang bertanggung jawab atas kegagalan ini. Tak lama kemudian, seorang pria pendek berwajah aneh dan berpenampilan jelek datang. Segera Liam memintanya untuk menjelaskan alasan atas semua kegagalan tersebut. Awalnya, si pendek itu terkejut, tetapi ia segera teringat tentang tindakannya menyembunyikan dan memanipulasi keuangan yang jelas-jelas menunjukkan tanda-tanda penggelapan. Mendengar hal ini, si pendek membela diri dengan mengklaim bahwa Liam masih terlalu muda untuk memahami hal-hal seperti ini. Dia mengklaim bahwa pengeluaran tersebut diperlukan, tetapi Liam mengingatkannya bahwa itu adalah kebohongan. Lebih jauh lagi, si pendek bersikeras bahwa ia mengeluarkan biaya itu demi menjaga kelangsungan operasional. Mendengar semua kebohongan ini, Liam bertanya mengapa ia memilih menggunakan vendor baru, padahal sebelumnya sudah ada vendor yang digunakan, namun ia mengklaim bahwa vendor baru itu lebih baik. Berhenti berbohong, Bong. Setelah lelah dengan semua kebohongan itu, Liam mengingatkannya tentang praktik korupsi lainnya, yaitu menyuap para vendor. Sementara tuduhan-tuduhan ini terus berlanjut, pikiran Liam mulai berkelana. Ia bahkan sempat mempertimbangkan untuk mempelajari 1-2 hal dari pejabat korup yang tampaknya berbakat ini. Sayangnya, si gendut ini tidak secerdas yang Liam kira. Amagi memberitahunya tentang kasus penggelapan dana yang terjadi sebelumnya, yang melibatkan bawahan si pendek.
Meskipun si pendek mengklaim bahwa semua itu murni kesalahan bawahannya, sebagaimana yang tertulis dalam laporan kasus, Liam dan Amagi percaya bahwa ia hanya menjebak bawahannya untuk lolos dari hukuman, apalagi mengingat dana yang digelapkan itu tidak pernah ditemukan kembali. Mendengar ini, Liam marah kepada si pendek karena sengaja mengorbankan bawahannya demi menyelamatkan diri sendiri. Ketakutan, si pendek gemuk itu mengklaim bahwa semua itu adalah kebohongan dan memohon kepada Liam agar tidak mempercayai boneka seperti Amagi, dengan alasan bahwa mereka adalah musuh umat manusia. Dalam amarahnya, Liam mengambil pedangnya dan perlahan berjalan mendekati si gendut, menuntut jawaban apakah dia benar-benar suka mengorbankan bawahannya. Melihat Liam berjalan ke arahnya, si gendut terus mengucapkan kata-kata tak berarti untuk membela tindakannya. Bahkan sambil beralasan bahwa semua orang lain juga melakukan hal ini demi menjaga kelangsungan bisnis. Meskipun si gendut terus bergumam, Liam mencabut pedangnya. Saat itu terjadi, si gendut langsung berubah sikap dan memberitahu Liam bahwa dia hanya bisa hidup mewah berkat usaha para bangsawan seperti dirinya. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-kata fitnah tersebut, Liam menebas nyawanya. Liam berteriak kepada tubuh tak bernyawa itu, memberitahunya bahwa tidak ada seorang pun yang berhak menyentuh rakyatnya atau uangnya kecuali dirinya sendiri. Sebelum semuanya semakin di luar kendali, Amagi menenangkannya. Namun sebelum itu, Liam memerintahkannya untuk menyelidiki semua pejabat korup. Amagi bagaimanapun memberitahunya bahwa melakukan itu justru akan membawa lebih banyak kerugian daripada manfaat. Sebaliknya, ia menyarankan agar Liam mempersiapkan sejumlah besar boneka dengan klaim bahwa 30 boneka akan lebih efisien dalam hal pemerintahan dan unit-unit pendukung lainnya untuk memastikan kemajuan di wilayah tersebut. Mendengar ini, Liam langsung setuju. Meskipun Amagi percaya bahwa orang-orang mungkin akan berkata negatif tentang keputusan ini, Liam tampaknya tidak peduli selama ada kemajuan. Malam itu, berita mulai menyebar tentang bagaimana Liam telah membunuh seorang pejabat korup. Mereka juga membicarakan tentang rencana Liam untuk mengubah pendidikan wajib dari 3 tahun menjadi 6 tahun, yang membuat lebih banyak pekerja konstruksi ditugaskan untuk membangun sekolah. Mereka percaya bahwa Liam melakukan pekerjaan yang sangat baik, terutama mengingat usianya yang masih 10 tahun. Sementara itu, Liam akhirnya mencoba mengendalikan mesin-mesin besar mirip Transformer, karena ia kini telah menguasai seni bela diri. Sayangnya bagi Liam, guru palsunya tiba tepat waktu untuk mengecilkan impiannya mengendarai mesin itu dengan mengklaim bahwa tidak ada artinya menggunakan sesuatu yang bisa digunakan oleh orang lain. Sebaliknya, ia meminta Liam mempertimbangkan untuk mengendalikan sesuatu yang lebih kuat dan tidak bisa dikendalikan oleh orang lain. Mendengar ini, Liam langsung setuju. Ia berbalik kepada kapten pangkalan untuk meminta ide dan diberitahu tentang model lama mesin yang masih manual. Kapten memberitahunya tentang keberadaan sebuah unit yang dulu dikemudikan oleh kakek buyutnya, dan Liam sangat bersemangat untuk mengikuti jejak mesin milik kakek buyutnya itu. Yasushi pergi ke sebuah kuil untuk mencari harta karun, sambil melampiaskan frustrasinya dengan menyatakan betapa kesalnya dia karena Liam ternyata berkembang dengan sangat cepat. Padahal seluruh proses pelatihannya seharusnya dipenuhi keraguan. Dia tahu dia tidak bisa menipu Liam terlalu lama, dan satu-satunya pilihan yang dia miliki untuk terus mengeruk uang adalah dengan menciptakan lebih banyak tugas yang tidak berarti. Secara acak, dia menekan lengannya ke dinding, yang memicu mekanisme rahasia dan mengungkapkan sebuah ksatria mobil yang terlihat seperti berasal dari zaman kuno. Namun bagi Yasushi, inilah yang dia butuhkan untuk memastikan aliran uang tetap berjalan dengan membuat Liam tetap sibuk. Sementara itu, dewa jahat yang dikenal sebagai sang pemandu sedang melakukan pencarian, biasanya untuk emosi negatif dan menuju ke bumi, di mana dia menemukan seorang pria yang mudah tersinggung dan menjadi marah hanya karena pesanannya di Starbucks tidak sempurna. Sang pemandu menyukai rasa emosi negatif pria itu, tetapi dia menginginkan sesuatu yang lebih istimewa. Kembali ke dunia Liam, Yasushi sudah menginstruksikan Liam untuk memperbaiki ksatria mobil kuno bernama Afid sebagai bagian dari latihannya, dan sesuai dengan itu, Liam telah membuat persiapan. Liam sedang berlatih teknik pamungkas palsu milik gurunya, The Flash, dengan kepala pelayannya, Brian, berdiri di sampingnya. Brian, meskipun merasa senang karena Afid adalah unit milik buyut Liam, tetap saja menentang karena dia percaya bahwa menggunakan unit kuno seperti itu tidak akan membawa manfaat apapun bagi Liam. Namun, Liam yakin bahwa keterampilan mengemudinya akan berada di puncak jika dia bisa menguasai unit tertua yang ada.
Brian, yang tetap usil seperti biasa, menyuruh Liam berhenti mencoba mempelajari teknik omong kosong ini, menyebutnya sebagai pemborosan waktu total. Namun Liam bertekad bahwa dia akan berkembang jika terus memberikan upaya terbaiknya dan melanjutkan latihannya. Sementara itu, Amagi pergi ke lokasi ksatria mobil Afid dan menyatakan betapa skeptisnya dia terhadap Yasushi dan metode latihannya. Dia bahkan tidak percaya bahwa Yasushi adalah seorang pendekar pedang. Tetapi karena Liam telah memerintahkannya untuk memperbaiki Afid, dia tidak punya pilihan selain melakukan yang terbaik untuk menghidupkan kembali rongsokan ini. Tak lama kemudian, Letnan Nias Karlin, seorang insinyur pabrik senjata, tiba bersama timnya di planet Liam untuk memperbaiki Afid. Liam menemuinya di bandara untuk mengucapkan selamat dan semangat, dan saat mereka berbicara, Nias memperhatikan Amagi dan bertanya-tanya mengapa ada boneka AI yang berdiri di samping seorang bangsawan. Liam tersinggung melihat reaksi Nias dan segera memperjelas kepadanya bahwa dia berhak memiliki boneka AI dan akan menghukum siapapun yang mempertanyakan caranya hidup. Namun, dia salah menafsirkan reaksi Nias, karena Nias sebenarnya adalah penggemar Android dan langsung bersemangat begitu melihat Amagi. Dia sangat terkesan, setidaknya melihat fitur-fitur khusus yang ada pada Amagi dan mulai menyentuh kemana-mana seperti orang mesum. Dia hampir kelewatan batas dengan mencoba mengangkat rok Amagi, tetapi Liam mencegahnya tepat waktu, memberitahunya untuk tidak bertindak tidak sopan. Setelah itu, mereka menuju ke gudang tempat Afid disimpan, dan saat pertama kali melihatnya, Nias berkomentar bahwa mesin ini sudah tidak berguna dan menyarankan Liam untuk membeli unit baru daripada membuang uang untuk memperbaikinya. Namun Liam tidak mau menerima produk cacat dari pabriknya dan dengan tegas menyatakan bahwa satu-satunya ksatria mobil yang akan dia kendarai adalah Afid. Nias mengatakan bahwa memperbaiki unit ini akan sangat merepotkan karena mereka tidak memiliki suku cadangnya di stok. Selain itu, ukuran robot ini jauh lebih besar daripada yang biasanya. Dan itulah sebabnya Nias berpikir bahwa Liam akan menghabiskan banyak biaya jika ingin menghidupkan kembali rongsokan logam ini. Liam sudah memiliki semua uang yang dia butuhkan. Dan untuk mengatasi masalah kekurangan suku cadang, dia menemukan ide untuk mengganti bagian-bagian lama dengan bagian dari model terbaru agar bisa mendapatkan performa terbaik dari Afid. Namun karena Yasushi telah memerintahkan Liam dengan tegas untuk belajar mengemudikan ksatria mobil secara manual, dia menginstruksikan Nias untuk tetap mempertahankan kontrol manual dan menghapus semua fungsi bantuan yang ada. Sebelum pergi, dia juga meminta Nias untuk menambahkan beberapa gerakan spesial seperti pukulan roket yang membuat kepalan tangan robot terlepas dan meluncur seperti roket ke arah musuh saat diperintah. Saat itu juga, Yasushi datang ke gudang untuk melihat seberapa jauh progres perbaikan Afid. Begitu matanya tertuju pada Nias, dia tidak bisa memalingkannya, jatuh cinta pada pandangan pertama. Si mesum ini merasa Nias begitu sempurna dalam segala cara yang tidak pantas hingga hidungnya berdarah. Dia dengan cepat mengusap hidungnya, memperbaiki posturnya, dan maju untuk memperkenalkan diri kepada Nias. Tetapi dia terlalu sibuk berbicara dengan Liam sehingga sama sekali mengabaikan keberadaannya. Yasushi terus mencoba memperkenalkan dirinya dan dengan berani mengajaknya berkencan. Namun sekali lagi, Nias mengabaikan Yasushi dan terus berdiskusi dengan Liam tentang mengapa tidak mungkin menambahkan gerakan spesial konyolnya ke Afid. Untuk meyakinkan Nias, Liam menyatakan bahwa dia akan memberikan sebanyak mungkin uang yang dia butuhkan untuk pekerjaan itu. Dan Nias akhirnya setuju, karena rencananya sejak awal memang untuk mendapatkan sebanyak mungkin uang dari Liam. Yasushi menjadi sangat cemburu melihat Liam dan cintanya pada pandangan pertama berbicara satu sama lain seperti dalam drama romcom, dan memutuskan untuk menghukum Liam dengan memberinya pelatihan yang lebih bodoh dan kejam lagi. Kali ini, dia mendapatkan ide licik, menyuruh Liam berlatih sambil ditutup matanya mulai sekarang. Dia menempatkan Liam di atas sungai yang mengalir, berdiri di atas batang kayu licin, dan sementara Liam berusaha menjaga keseimbangan, Yasushi mulai menembakkan lusinan bola tenis dari senapan bola tenis buatannya. Tentu saja, apa yang dilakukan Yasushi di sini sebenarnya adalah menyakiti Liam dengan sengaja karena telah merebut calon waifunya, tetapi dia menyamarkannya dengan mengatakan bahwa pelatihan baru ini akan membuat Liam menjadi pendekar pedang yang lebih baik. Liam merasa regimen pelatihan ini sangat sulit, berkomentar betapa berat pedangnya dengan beban yang dipasang di atasnya. Tetapi di bawah instruksi gurunya, dia terus berlatih, berusaha sebaik mungkin untuk melihat melalui mata batinnya untuk menghindari bola-bola tenis yang datang. Di sisi lain,
Komandan bajak laut Goas pergi ke sel penjara di kapal tempurnya, di mana dia mengungkapkan bahwa dia telah menangkap banyak wanita, termasuk Putri Kristiana. Dia tidak menjelaskan apapun kepada mereka tentang apa yang sedang terjadi, tetapi secara khusus memberitahu Kristiana untuk keluar karena mereka telah tiba di tujuan mereka, Pulau Harta Karun. Dia mendekati Kristiana, mengungkapkan bahwa dia ingin menambahkannya ke dalam koleksi hartanya, karena dia menganggap Kristiana begitu cantik, hingga seluruh tubuhnya bergetar. Dia menyeret Kristiana ke ruang eksperimen asistennya dan membuka pintu ke ruangan hewan peliharaan lamanya, memperlihatkan seorang wanita yang telah cacat dan diubah menjadi monster oleh bajak laut bengkok ini. Goas secara harfiah melemparkannya keluar dari kapal dan kemudian mengungkapkan niatnya untuk menjadikan Kristiana hewan peliharaan barunya, dengan seluruh waktu di dunia untuk menyiksa mainan barunya. Dia meminta asistennya untuk memberikan beberapa saran, dan sang asisten menyarankan agar mereka memotong kaki Kristiana terlebih dahulu untuk melumpuhkannya sepenuhnya. Goas kemudian mendapatkan rencana yang lebih jahat lagi, mencungkil mata Kristiana dan menanamkannya di telapak tangannya. Kristiana, ketakutan, melihat sekeliling dan menemukan banyak tabung percobaan, di mana puluhan wanita cacat telah disimpan oleh Goas, yang berarti bahwa kecuali ada pahlawan yang datang menyelamatkannya, dia sudah dianggap mati. Beberapa minggu berlalu dan Nias menyelesaikan perbaikan Afid, menambahkan banyak kustomisasi sesuai dengan perintah Liam, tetapi pekerjaannya belum benar-benar selesai. Nias membawa Liam masuk ke dalam kokpit Afid untuk menunjukkan kepadanya cara mengoperasikan ksatria mobil ini. Tentu saja, untuk melakukan itu, dia harus melepaskan atasan bajunya, karena kalau tidak, bagaimana dia bisa menunjukkan kepada Liam harta suci yang dia miliki? Liam mengikuti instruksinya sambil menghindari kontak mata dan mengaktifkan mesin. Robot tersebut melakukan pemindaian cepat terhadap Liam, mendaftarkannya sebagai pilotnya, yang berarti mulai sekarang tidak ada orang lain yang bisa mengoperasikan unit ini selain Liam. Liam, yang bersemangat, mencoba melangkah untuk pertama kalinya, tetapi langsung jatuh, dan Nias menjelaskan bahwa Afid tidak memiliki fungsi bantuan otomatis seperti auto balancer. Dan itulah sebabnya, tidak seperti unit-unit baru, Liam tidak bisa menggerakkannya hanya dengan menekan tombol maju. Namun, menurut Nias, ada sisi positifnya. Jika Liam entah bagaimana berhasil menguasai rongsokan tua ini, dia akan mampu menggerakkannya seperti dia menggerakkan tubuhnya sendiri. Merasa termotivasi, Liam bangkit dan perlahan berjalan maju, kali ini menyeimbangkan ksatria mobil itu dengan cukup baik. Dia membawa unit tersebut keluar dari gudang saat Nias menyebutkan betapa pentingnya menjaga gambaran mental yang kuat untuk mengendalikan robot ini. Untuk membantunya fokus, dia mendekatinya dan menyesuaikan kembali kontrolnya. Ketika tanpa sengaja bagian dadanya menyentuh Liam, menyebabkan Liam membentuk gambaran mental yang sama sekali berbeda, sehingga Afid menggerakkan tangannya seolah-olah ingin merasakan sesuatu. Gerakan tangan itu membuat Nias sadar apa yang sedang dipikirkan Liam, tetapi Liam mengklaim bahwa itu bukan salahnya. Di sisi lain, Yasushi mencurigai bahwa orang ini menyalahgunakan kekuatannya dan melakukan hal-hal tak terkatakan terhadap letnan di dalam kokpit. Namun, Brian meneteskan air mata kebahagiaan melihat tuannya akhirnya tertarik pada wanita sungguhan. Yasushi mulai mengutuk Liam dan begitu marah hingga membuat Liam menjalani pelatihan yang lebih keras lagi. Hari-hari berlalu dan Liam masih belum bisa melakukan teknik rahasia milik gurunya, bertanya-tanya apakah dia kurang berbakat untuk itu. Amagi berpikir bahwa masalah sebenarnya terletak pada cara mengajar Yasushi, dan mengatakan kepada Liam betapa dia akhir-akhir ini mempertanyakan kredibilitas Yasushi. Namun Liam, yang sepenuhnya mempercayai Yasushi, membuat penjelasan logis untuk membela kredibilitas gurunya, menyatakan bahwa mungkin sihir terlibat dalam teknik rahasia Yasushi. Liam menyadari bahwa sebenarnya sihirlah yang memotong batang kayu itu, bukan pedangnya. Dia menyalurkan kekuatan sihirnya ke dalam pedangnya dan mengayunkannya dengan niat untuk memotong batang kayu menggunakan kekuatan sihirnya, dengan terus berlatih gerakan ini berulang kali, selama berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Dia akhirnya mempelajari teknik yang secara teknis sebenarnya tidak pernah ada. Sekarang, sebagai pria dewasa, Liam akhirnya ingin menunjukkan kepada Yasushi seberapa banyak yang telah dia pelajari dengan menebas batang kayu dari jarak beberapa meter, hanya dengan mengayunkan pedangnya ke arah batang tersebut. Yasushi tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Ajarannya seharusnya hanyalah kumpulan kebohongan. Jadi mengapa Liam bisa memotong batang kayu itu?
Di dalam hatinya, dia ketakutan akan kekuatan Liam, tetapi dia tetap mempertahankan wajah datarnya, mengatakan kepada Liam bahwa dia masih memiliki jalan panjang sebelum benar-benar menguasai teknik tersebut. Beberapa minggu kemudian, Liam berada di luar angkasa, di atas kapal tempurnya bersama Amagi. Saat itu dia menerima laporan dari salah satu bawahannya bahwa Mukai, salah satu planet kecil yang terbengkalai di wilayah Liam dan selama ini hanya digunakan sebagai pabrik penghasil energi, telah diserang oleh armada bajak laut. Militer yang ditempatkan di Mukai sedang terlibat pertempuran dengan kesatria mobil yang dilepaskan oleh para bajak laut. Tetapi bawahan Liam tidak yakin militer akan mampu bertahan lama karena jumlah mereka yang sedikit. Amagi menyarankan agar mereka menyergap para bajak laut dari titik buta Mukai dengan memanfaatkan gravitasi dan sebagainya. Dan Liam mengikuti rencananya memerintahkan semua kapalnya untuk menangkap para bajak laut, sementara dia sendiri pergi untuk membela pabrik-pabrik di garis depan. Brian, yang mendengar perintahnya, memohon kepada Liam untuk tidak mempertaruhkan nyawanya. Tetapi Liam bukanlah seorang pengecut. Selain itu, dia menganggap dirinya sebagai pendekar pedang sejati, dilatih oleh samurai legendaris, sehingga dia ingin kekaisaran melihat keterampilan yang kini dia miliki. Tak lama kemudian, dia masuk ke dalam ksatria mobilnya, Afid, dan meluncur menuju Mukai. Dari titik buta musuh, dia menyerang mereka, menebas satu ksatria mobil demi ksatria mobil lainnya sebelum mereka sempat menyadarinya. Dalam waktu singkat, dia berhasil mengurangi jumlah musuhnya, dan untuk mendapatkan sedikit nilai gaya, dia menggunakan jurus spesial bernama Beam Rifle untuk menembakkan sinar plasma ke arah salah satu bajak laut musuh. Baru setelah itu, dia menggunakan teknik rahasia, jalan kilat, menghancurkan puluhan musuhnya dari kejauhan, membuat para bajak laut ketakutan hingga mereka mulai mundur ke kapal mereka. Liam meluncurkan jurus spesial lainnya, Rocket Punch, yang sebenarnya sangat efektif. Tetapi Liam tidak menyukainya. Dia langsung menelepon Nias saat itu juga, mengeluh kepadanya bahwa dia menginginkan tinju yang bisa dilempar, bukan rudal tangan pemukul. Amagi memotong percakapan mereka, melapor kepada Liam bahwa mereka hanya berhasil menangkap kurang dari 10% kapal musuh, karena 30% telah dihancurkan, dan sisanya berhasil melarikan diri. Liam menganggap ini sebagai kemenangan, dan memuji Amagi karena telah menjalankan tugasnya dengan sangat baik sebagai wakil komandan. Ghost mengetahui dari anak buahnya tentang kemenangan Liam, dan dia tidak percaya bahwa keadaan telah berbalik melawan mereka. Dia jelas telah meremehkan kehebatan Liam, tapi itu tidak masalah. Dia tidak akan menyerah sampai dia melihat Liam berlutut, memohon untuk hidupnya yang menyedihkan. Namun, yang lebih melukai egonya yang rapuh adalah kenyataan bahwa armada sekutunya melarikan diri dari medan perang setelah dikalahkan oleh Liam. Jadi dia memerintahkan anak buahnya untuk meluncurkan semua kapal mereka untuk menghancurkan armada itu, tanpa peduli apakah mereka sekutu atau bukan. Dia ingin menjadikan mereka contoh, agar tidak ada yang berani membangkang atau meremehkan bajak laut itu. Untuk saat ini, dia ingin bersenang-senang dengan mainan terbarunya, Putri Kristiana, yang telah dia ubah menjadi makhluk menjijikkan, mengungkapkan bahwa sekarang matanya berada di telapak tangannya. Sementara itu, Liam kembali ke kapal tempur utamanya dan mengungkapkan kepuasannya kepada Amagi, menyatakan bahwa dia menikmati setiap detik pertarungannya melawan para bajak laut. Amagi mengucapkan selamat kepada tuannya atas pertempuran pertamanya yang berjalan mulus, dan berterima kasih kepadanya karena telah berhasil mempertahankan planet sumber daya mereka. Liam senang karena dia bahkan berhasil menangkap beberapa kapal bajak laut, yang sekarang bisa dia klaim sebagai miliknya sendiri, karena itulah hukum di kekaisaran ini. Liam tidak sabar untuk memiliki semua harta karun di dalam kapal-kapal bajak laut itu, tetapi dia sangat kecewa ketika mengetahui bahwa muatan di dalamnya tidak berisi barang-barang konvensional seperti emas. Baik Amagi maupun Brian mendorong Liam untuk tetap bersemangat karena sumber daya di dalam kargo itu jauh lebih berharga daripada emas, mengungkapkan bahwa kargo tersebut membawa sejumlah besar logam langka seperti orichalcum, adamantin, dan mithril. Ternyata logam-logam ini digunakan untuk membuat senjata, tetapi Liam, si bodoh, menginginkan mahkota emas dan peti-peti penuh berlian, hal-hal klise seperti itu. Namun, menurut Amagi, di alam semesta ini, berlian sama sekali tidak berharga, karena berlian hanyalah kristal yang terbuat dari unsur paling umum di alam semesta, yaitu karbon. Amagi melanjutkan, menyatakan bahwa emas juga tidak bernilai karena kecenderungan ionisasinya yang rendah. Aku tidak tahu apa yang dipelajari Liam setelah menghabiskan waktu bertahun-tahun di dalam kapsul pendidikan sialan itu, tapi bagaimanapun juga,
akhirnya dia mengerti. Namun, dia tetap mengungkapkan kecintaannya pada emas, mengatakan kepada Brian untuk membawakannya emas agar dia bisa memuaskan keserakahannya yang berasal dari kebutuhan hidupnya di masa lalu. Brian meyakinkan Liam bahwa mereka memiliki cukup banyak emas dalam persediaan, karena emas digunakan sebagai bahan pelapis saat memproduksi perangkat elektronik. Mendengar hal itu, Liam memerintahkan Brian untuk mengubah sisa emas menjadi koin emas, mengungkapkan keinginan dan mimpinya untuk memenuhi kamar tidurnya dengan koin emas. Umurnya sekarang sudah 30, dan kalau ditambah dengan umur di kehidupan sebelumnya, dia sekarang sudah lebih dari 60, tapi masih bertingkah seperti bayi. Itu benar-benar gila, tapi terserahlah. Keinginan Tuan adalah perintah bagi pelayan. Meskipun Amagi sempat melemparkan tatapan sinis ke arah Liam, menunjukkan betapa kecewanya dia terhadap anak manja ini. Sementara Liam membuang-buang waktu, menyuruh Brian membuat pedang kuno yang mewah, namun tidak berguna dari logam paling langka. Amagi memotong pembicaraan, memberitahunya tentang masalah serius yang mereka temui saat mengirim pasukan mereka. Dengan menggunakan gambar holografik, dia menunjukkan kepada Liam jumlah kapal tempur saat ini di wilayahnya, yang berjumlah 10.000. Namun ternyata, kurang dari 3.000 kapal yang beroperasi dengan baik, dan hanya 2.000 yang tersedia untuk misi darurat. Liam terkejut mengetahui bahwa pasukannya berhasil mengalahkan para bajak laut hanya dengan 2.000 kapal tempur. Ya, sebagian besar memang karena Liam sendiri yang menggunakan Mobile Knight-nya untuk mengusir musuh, ditambah lagi para bajak laut meremehkan mereka, mengira mereka miskin, yang turut menyebabkan kekalahan mereka. Liam juga memberikan sedikit pujian kepada Amagi, mengatakan bahwa strategi pertempurannya sangat membantu. Dengan serius, Liam bertanya-tanya apakah dia sebaiknya menyingkirkan kapal-kapal tua yang tidak berguna itu, yang langsung mendapat dukungan dari Amagi. Namun, Brian langsung menolak, menyatakan bahwa mereka tidak bisa begitu saja membuang 7.000 kapal, karena jika mereka melakukannya, musuh akan meremehkan mereka. Amagi dan Brian terlibat dalam perdebatan sengit mengenai masalah ini. Tetapi pada akhirnya, tidak mengejutkan, Liam memihak Amagi, memutuskan untuk mengikuti sarannya membeli kapal tempur bekas dengan menggunakan uang hasil penjualan material langka yang baru saja dia rampas dari para bajak laut. Satu-satunya alasan Liam tidak mempercayai penilaian Brian adalah karena, dengan mengikuti saran Brian, kepala wilayah sebelumnya, yaitu ayah Liam, telah menciptakan gunungan utang yang sekarang sepenuhnya menjadi beban Liam. Di tempat lain, di planet lain, Nia sedang menghadiri sebuah pameran untuk memperkenalkan kepada para investor kapal tempur terbaru yang dikembangkan oleh tim manufakturnya, pabrik senjata ketujuh. Namun, desain dan skema warnanya begitu, tidak ada kata yang lebih baik untuk menggambarkannya, seperti sampah, sehingga para investor tidak peduli meskipun kapal tempurnya jauh lebih kuat dibandingkan buatan pabrik lain. Setelah presentasi Nias, Yulicia, insinyur dari pabrik senjata ketiga, memperkenalkan kapal tempurnya yang, tidak bisa dipungkiri, terlihat 1.000 kali lebih baik dibandingkan milik Nias. Kapal itu memiliki interior kelas 1, lengkap dengan tempat tinggal mewah yang dirancang khusus untuk kaum bangsawan. Jadi tentu saja, para investor dengan suara bulat memilih kapal tempur milik Yulicia untuk pasukan mereka, meninggalkan Nias dalam rasa malu dan terhina karena dikalahkan olehnya. Dia telah mencurahkan segalanya untuk performa kapal itu, dan sebagai hasilnya, dia kalah. Namun dia tetap saja tidak bisa menerima kenyataan bahwa penampilan itu penting. Tak ingin dimarahi oleh atasannya, dia memutuskan untuk memanfaatkan Liam sekali lagi, dengan memanipulasinya agar membeli semua kapal tempurnya, sambil menyebutnya sebagai orang bodoh yang gampang ditipu. Pemandu itu muncul lagi, dan seperti hari-hari biasanya, dia sedang mencari emosi negatif untuk disantap. Dia menemukan seorang pria yang menyia-nyiakan hidupnya, mengutuk sambil main Valo seharian. Setelah mengumpulkan sedikit kebencian yang lezat darinya, sang pemandu menuju ke alam semesta Liam untuk memakan ikan besar. Mengira emosi negatif Liam pasti sudah menumpuk selama beberapa tahun terakhir. Namun ketika pemandu itu tiba di planet Liam, dia benar-benar tertegun melihat perkembangan wilayah Liam, membuatnya bertanya-tanya, bagaimana si bodoh itu berhasil mengubah sebuah kota yang beberapa tahun lalu tampak seperti reruntuhan kuno yang belum ditemukan menjadi kota modern. Meskipun begitu, sang pemandu belum kehilangan harapan, mengingat si penipu tak berguna yang pernah dia kirim ke jalur hidup Liam beberapa tahun lalu, dengan menyamar sebagai ahli pedang. Dia tetap berpegang pada harapan bahwa Guy telah memberikan kontribusi untuk membuat Liam menjadi pecundang sejati. Pemandu itu sangat marah, setidaknya bisa dibilang begitu.
Dia tidak bisa membayangkan bahwa segala sesuatu tidak berjalan sesuai dengan keinginannya. Sementara itu, para warga mulai mengatakan hal-hal baik tentang tuan mereka. Mereka masuk ke sebuah bar, di mana mereka membahas bagaimana Liam berhasil menangkap para bajak laut dan bahkan mendapatkan berbagai barang dari para bajak laut yang dia tangkap. Dia memang sangat berbeda dari ayahnya dan cara kepemimpinannya sangat cocok bagi mereka. Namun, ada seseorang di bar yang sama yang tidak senang dengan Liam. Orang itu adalah Yasushi, seorang penipu sejati. Dia mengeluh tentang muridnya dengan sekuat tenaga. Pelayan bar yang melihat betapa frustrasinya dia mencoba menanyakan apa yang salah. Dia mengungkapkan bahwa tidak peduli seberapa keras dia berusaha memastikan bahwa muridnya tidak memahami ilmu pedang, anak itu tetap saja menjadi semakin hebat. Wanita itu tidak mengerti mengapa dia marah karena muridnya berkembang. Bagi setiap guru, seharusnya ini adalah hal yang baik. Tapi tidak bagi seorang penipu yang menyebut dirinya guru. Dia mengeluh bahwa dalam kondisi terbaiknya sekalipun, dia hanyalah seorang pendekar kelas 3, mungkin kelas 2. Namun, yang mengejutkannya, Liam perlahan-lahan mulai mencapai tingkat kelas 1. Ini bisa berarti dua hal. Entah Liam sudah menyadari kebohongannya dan hanya berpura-pura, atau Liam belum menyadarinya tapi akan segera mengetahuinya. Apapun kemungkinannya, itu tetap berarti kehancuran baginya. Pemandu itu masuk untuk melihat hasilnya. Tidak ada satupun yang berjalan sesuai rencananya. Dia telah mengirimkan guru yang buruk kepada Liam, tetapi kehidupan Liam justru menjadi ironi dari apa yang dia inginkan. Saat mereka berdua meratapi nasib, Liam sedang berada di rumah berlatih pedang. Dia menebas beberapa pohon sekaligus dan dia sangat senang. Dia tahu dirinya sudah semakin hebat, tapi si bodoh itu masih saja mengira Yasushi jauh lebih hebat darinya. Dia berbicara kepada Amagi untuk mengetahui apakah kecepatannya sudah setara dengan Yasushi, tapi Amagi tidak melihat perbedaan apapun. Menyadari bahwa hal-hal baik tidak datang begitu saja padanya, dia tidak ingin menyia-nyiakan hidupnya. Dia merenungkan hidupnya lagi. Dia bereinkarnasi sebagai anak dari orang tua yang meninggalkannya dengan banyak utang, tetapi sekarang dia adalah seorang pendekar pedang yang hebat. Dia telah mulai melunasi sebagian dari utangnya dan semuanya berjalan dengan baik untuknya. Baginya, semua ini terjadi berkat pemandu itu. Dia berterima kasih kepada sang pemandu, tapi rasa syukur itu justru membawa beban kesedihan besar bagi pemandu. Sebagai makhluk yang hanya hidup dari kesialan, rasa syukur adalah racun baginya. Dia merasa ingin mati, dan dia mulai melihat sekeliling, mencari siapapun yang bisa memberinya energi negatif. Untungnya, energi negatif dari Yasushi masih tersedia untuk menopang hidupnya. Namun itu belum cukup baginya, dan dia benar-benar butuh agar Liam gagal. Dia menghibur dirinya sendiri dengan berpikir bahwa waktu terbaik seseorang untuk gagal adalah saat dia berada di ambang kesuksesan. Jadi dia akan menunggu sampai Liam hampir berhasil agar kesialan yang dia dapatkan jauh lebih besar. Di kastil, Amagi datang untuk memberitahu Liam bahwa tentara kekaisaran sedang mempertimbangkan untuk membuang senjata-senjata lama mereka. Karena mereka membutuhkan senjata bekas, akan lebih baik jika membelinya dari tentara kekaisaran. Kesepakatan itu terdengar menarik bagi Liam, tetapi ada satu syarat. Syarat yang mungkin menjadi kejatuhan yang diinginkan oleh sang pemandu. Syaratnya adalah bahwa dia juga harus menerima beberapa tentara kekaisaran sebagai bagian dari pertukaran. Mendapatkan prajurit bodoh tentu buruk baginya, tapi Amagi menyarankan bahwa para prajurit ini berpendidikan dan akan berguna. Jadi dia pun melanjutkan kesepakatan itu. Sang pemandu mengamati, berharap bahwa para prajurit itu akan memberontak saat mereka tiba, dan itu akan menjadi kejatuhan terbesar Liam. Jari-jari disilangkan, menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi. Keesokan harinya, Yasushi bangun dengan mabuk berat. Dia menyesal telah minum, tapi dia tidak punya cukup waktu untuk memikirkan penyesalannya karena Nis datang mengunjunginya. Dia punya alasan sendiri untuk datang. Dia ingin tahu tentang Liam, agar dia bisa menawarkan senjata gilanya kepada Liam. Di sisi lain, Yasushi mengira dia datang karena menyukainya, dan karena dia tampan. Semoga saja dia bercermin dulu. Percakapan mereka berlangsung mulai dari delusi hingga kebodohan. Akhirnya, dia bertanya padanya apa kira-kira fetish Liam. Apa hal yang jika dia lakukan di sekitar Liam, meskipun Liam tidak tertarik pada senjatanya, dia tetap akan membelinya? Namun, dia tidak bertanya secara langsung. Yasushi mengira dia sedang bertanya padanya tentang apa yang dia inginkan dari seorang wanita. Dia mencoba menghindar dari percakapan itu, agar tidak harus memberitahunya fetishnya, tapi dia sangat gigih. Yasushi pun mengira bahwa dia sangat mencintainya dan tidak bisa membayangkan hidup tanpa dirinya, jadi dia pun membuka mulut.
Dia memberitahunya bagaimana dia menyukai rok yang pendek dan terbuka, pakaian dalam yang mencolok, menikmati melihat pakaian ketat, bahkan jenis stocking yang dia sukai. Bagi Nise, dia mengira Yasushi sedang memberitahunya tentang Liam. Jadi dia mengikuti saran itu dan berangkat menemui Liam, tampil penuh glamor dengan rok pendek dan ketat yang memperlihatkan bagian bawahnya, serta setelan ketat dengan pakaian dalam mencolok. Kehadirannya sama sekali tidak menarik bagi Liam. Penampilannya bahkan tidak sebanding dengan Amagi, jadi kenapa dia harus menyukainya? Dia mencoba menggoyangkan semua yang dia bawa bahkan sebelum mulai menawarkan. Tapi Liam memerintahkannya untuk langsung ke inti penawaran. Dia memberitahunya tentang senjata-senjata itu, tapi Liam menolak untuk membeli. Dia baru saja membelinya dari tentara kekaisaran. Dia marah karena senjata ketiga masih saja menjadi penghalang baginya. Dia memohon agar Liam setidaknya membeli darinya. Dia mulai menggoyang-goyangkan segalanya. Alih-alih merasa tertarik dengan apa yang dia goyangkan, Liam justru merasa terganggu. Dia teringat bahwa di kehidupan sebelumnya, istrinya juga memiliki pakaian dalam seperti itu. Tapi dia tidak pernah memakainya di malam hari bersamanya, yang berarti kemungkinan besar dia memakainya saat bertemu pria selingkuhannya. Ekspresinya berubah. Nice mengira itu karena dia menyukainya, tapi tidak, yang dilihat Liam justru membuatnya trauma. Dan dia membenci pemandangan itu. Meskipun Nice menjual senjata yang lebih buruk, tak bisa dipungkiri bahwa dia sangat gigih. Karena dia terus memaksa Liam untuk membeli dan penampilannya membuatnya kesal, Liam akhirnya memutuskan untuk membeli agar dia segera pergi. Dia bertanya pada Amagi apakah mereka punya dana. Sayangnya bagi Amagi, dia menyarankan bahwa mereka memang punya uang dan itu tidak akan menjadi pemborosan, jadi sebaiknya dibeli saja. Nice begitu gembira, sampai dia jatuh dengan seluruh tubuhnya terbuka saat berlari keluar dari kastil. Saat pergi, dia menelepon rekan kerjanya. Dia menyombongkan diri bahwa Liam membeli darinya karena dia terlihat sangat menarik, dan Liam bahkan tidak bisa melepaskan pandangannya dari tubuhnya. Brian mendengar percakapan itu, marah karena bosnya bisa jatuh hanya karena penampilan fisik. Di sisi lain, Yasushi juga mendengarnya, dan dia ikut marah. Dialah yang memiliki fetish semacam itu, dan dia kesal karena fetish tersebut malah digunakan untuk menggoda Liam, yang menikmatinya bukan dirinya. Sementara itu, Liam yang mereka semua bicarakan sedang berbaring di atas pangkuan Amagi, menikmati kenikmatan bak seorang raja yang memang dia dambakan.